Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah dari Bekasi. Tangan kedua-duanya kesemutan sudah 3 tahun terakhir ini, sehingga kalau memegang sesuatu itu agak sulit dan biasanya jatuh. Akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Kalau tangan kedua-duanya kesemutan ya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, yakni 3 tahun sebelumnya itu biasanya melakukan pekerjaan itu dengan emosi, dengan marah, sehingga ada penyempitan di daerah saraf di bagian belakang. Itu kalau istilah kedokterannya itu ada penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau jengkel terus-menerus dalam melakukan pekerjaan atau menyuruh seseorang melakukan pekerjaan, ibu itu terus dengan marah-marah ya. Ya, itu nanti semakin lama ya semakin kesemutan. Ya, nanti bisa stroke. Jadi, mulai sekarang bertobatlah, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya. Kalau menyuruh orang melakukan pekerjaan, jangan dengan marah ya Bu ya. Kalau sudah tidak marah, insya Allah kesemutannya itu hilang. Mengenai sakit pinggang, ini kalau di keluarga memang agak keras. Ya pokoknya kalau di keluarga sudah tidak keras, ya insya Allah sakit pinggangnya hilang. Ya ini sering ditanyakan ya. Dan mereka-mereka yang sudah tidak sakit pinggang lagi ya memang di keluarga itu ya tidak keras. Jadi kalau dengan suami, dengan istri, dengan anak, ada orang itu memang yang agak apa ya istilahnya, ngomongnya itu loh terserah lah. Jadi ya kan kalau ngomong yang lemes kan, yang tawadu itu ya terserah, kan gini kan lebih enak, terserah. Nah itu kan adanya itu agak marah ya, seperti agak marah. Saya kalau lihat orang seperti itu ya senyum aja. Jadi bunda tuh kalau lihat orang seperti itu, entah itu di luar rumah atau di rumah bunda sendiri, ya saya tanggapi dengan senyuman. Ya saya kadang-kadang mikirnya gini ya, ini orang muslim ya kok wataknya kok gitu ya, seharusnya ngomong yang lebih lembut kan enak. Oh iya Pak, iya enggak apa-apa kan enak. Oh terserah, monggo lek mau jalan ke sana monggo, terserah, kan lebih enak. Terserah lah itu karena seperti adanya itu ada kaku ya, agak kaku. Itu kalau sering melakukan seperti itu insya Allah sering sakit pinggang. Dan itu sudah saya buktikan orang-orang ya, diantaranya yang sebagian itu ada yang dari bapak-bapak, tapi yang sebagian besar dari ibu-ibu itu sakit pinggangnya sudah tidak pernah lagi ya. Ya sering minum obat ya kok masih gitu ya. Ternyata setelah memperbaiki akhlak dengan suami, dengan anak itu tidak keras lagi. Insya Allah diberikan kesembuhan. Ya ada yang percaya, ada yang enggak ya. Yang percaya ya alhamdulillah terbukti memang diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi memang akhlak itu kalau orang itu akhlaknya baik, insya Allah tidak gampang sakit. Itu yang saya amati selama ini. Ini ada pertanyaan dari ibu dari Magetan ya. Bunda, jika suami istri itu saling mendolimi, itu kan rasa sakit itu dalam hati juga jelas ada. Ya, ini ada pertanyaan dari Magetan, ini dari ibu-ibu pengajian ya. Dari ibu-ibu pengajian Kalijaya. Ibu-ibu sering mengeluh sakit kepala, sakit pinggang, sehingga kualitas hidupnya jadi berkurang. Nah, itu bagaimana solusinya? Jadi cara menyikapinya ya, kalau memang sering sakit pinggang ini kan berhubungan dengan keluarga ya. Tolong kalau di dalam keluarga itu jangan keras. Menyuruh anak atau suami itu dengan lembut. Nah, ini tolong ya nak, tolong bawakan ya nak, kan lebih baik. Gowono. Misalnya seperti itu kan keras itu namanya ya.
Insya Allah orang yang model begini ini insya Allah sering sakit pinggang. Bunda ini nggak ada sakit pinggang nggak ada. Iya beneran. Saya mengatakan begini ini bukan untuk kesombongan ya, ini nyata. Dan saya tunjukkan teman-teman Bunda juga begitu. Yang sering sakit pinggang ada, yang sakit pinggang 1 tahun itu 1 kali ada, sampai mengatakan begini yang sering. Kok aneh ya? Aku nggak kerja loh, kerjanya tuh seharian malah tiduran sakit pinggang, terus kerja terus juga sakit pinggang. Ini penyebabnya apa ya? Kalau dari sisi akhlak ya seperti itu tadi, kalau di keluarga itu agak keras. Jadi kalau menyuruh anak sholat misalnya, kalau menyuruh itu ya yang lembut. Kalau saya membangunkan anak saya, isbiru wasobiru warobitu, pakai ayat seperti itu. Tapi saya niatnya ya bukan baca Qur'annya ya supaya anak saya bangun, enggak. Kalau dengan ayat Al-Qur'an ya bisa aja anak itu jadi, ya mungkin setannya hilang atau apa, kenyataannya ya bangun kok. Jadi kalau dengan kekerasan pakai sapu itu sampai sapunya bodol, anaknya nggak bangun karena anaknya kan tidur, kan nggak tahu. Allah itu perintah kalau kita ini menyuruh harus dengan lemah lembut, itu ada loh keterangannya dalam Al-Quran. Watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah itu maksudnya apa? Memberi nasihat dengan kasih sayang. Ini mahram meja digebrak-gebrak, ya itu kan namanya bukan dengan lemah lembut ya. Kalau seperti itu biasanya anak itu ya ikutan keras juga ya. Ya kalau itu saya buktikan memang. Jadi ada anak ya, ayahnya itu keras sampai sapu itu putus ya, terus ibunya kok lemah lembut. Ya akhirnya anak itu membalas ya, kalau sama ayahnya itu keras, kalau sama ibunya ya lemah lembut. Dan itu bukan hanya terjadi pada 1-2 orang ya, sampai beberapa orang yang lapor ke Bunda seperti itu. Oh ya, ternyata dengan lemah lembut anak saya ya kepada saya ya balasnya lemah lembut juga.